warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimahumullah. Tidak ada zikir yang paling indah kecuali kita mengawali dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melaksanakan mengawali kegiatan kita salat subuh berjamaah. Saking luar biasanya salat subuh nih Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis dikatakan, siapa yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, Allah lebih baik dunia dan seisinya. Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dunia dan seisinya. Jadi Bapak Bu, tidak ada orang merasa miskin, Pak. Sekalipun hidupnya susah, dia tidak merasa miskin kalau subuh ke masjid. Luar biasa. Mudah-mudahan Pak Ibu subuh ini menjadi kebiasaan kita. Bahkan Pak, untuk mendapatkan hidup yang barokah. Barokah tuh Pak, selalu menilai kebaikan. Baca rohnya Pak, salat subuh Pak berjamaah. Dan sebuah hadis dikatakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan, barokah bagi umatku yang bangun di subuh hari. Semudah-mudahan kita berdoa, ya Allah, jadikanlah keluarga kami pejuang-pejuang salat subuh berjamaah di masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan sebuah hadis Pak, saking luar biasanya salawat ini, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara kama qala Rasul. Siapa yang sholawat kepada Nabi 1 kali, Allah berikan ganjarannya 10 kali. Bayangkan Bapak Ibu, sekali bersolawat 10 kali dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita biasakan lisan kita bersolawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimahumullah, ada 3 amalan yang pahalanya tidak terbatas, Pak. 3 amalan, Pak, amalan ibadah ganjarannya tidak terbatas. Bayangkan Ibu, tidak babatih loh, Pak. Kalau sholat berjamaah, para ganjarannya Pak Ibu 27. Kok tidak ada batik loh, Pak. Yang pertama adalah puasa, Pak.
Puasa kau pak kata Nabi as-saumu li wa ana ajzi bihi. Itu pak. Puasa itu kata Nabi dalam hadis kursi, saya milik saya kata Allah dan saya yang langsung memberikan ganjaran kata Allah. Puasa pak. Coba pak contohkan pak. Ini kan di bulan Syawal. Apa motivasi Nabi pak? Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana lahu kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, sama pahalanya puasa 1 tahun penuh. Luar biasa. Dalam sebuah hadis Pak dikatakan man shoma yauman fi sabilillah ba'adahu Allahu sittina kharifan minan nar aw kama qala Rasul. Siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah, coba. Puasa yang baik puasa wajib atau puasa sunat Pak Ibu? Puasa sunat Pak. Kalau puasa wajib Pak seorang puasa. Kalau puasa sunat ada yang puasa, ada yang baik. Kata Nabi Pak, siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah jauhkan hamba tersebut dari api neraka 60 atau 70 tahun. Pak luar biasa. Maka Pak amal ibadah pahalanya ndak babatih lho Pak Ibu puasa. Makanya Pak pesan Nabi kepada Abu Hurairah Pak. Abu Hurairah kan sahabat Nabi. Apa pesan Nabi? Ausani khalili bisalasin. Ada 3 pesan utama Nabi kepada saya, kata Abu Hurairah. Di antaranya apa Pak Ibu? Kata Nabi, wahai Abu Hurairah, kabarabana kasibun jaluku puasa, minimal puasa pertengahan bulan. Kalau ndak bisa puasa Senin Kamis, minimal puasa pertengahan bulan. Tanggal berapa tu Pak Ibu? 3 balik, sampai balik, 5 balik. Artinya jangan sampai sebulan tu ndak ada puasa. Begitu Pak, luar biasanya melakukan puasa. Ini Pak ibadah yang pertama Pak, puasa Pak luar biasa. Saking luar biasanya puasa kok pahala kan luar biasa Pak. Contohnya hadis Nabi kata Rasulullah SAW adalah lis-shaimi farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbihi kama qala Rasul. Umatku yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Pertama, gembira sewaktu berbuka. Jadi kalau perasaan tak lama Pak, aduh baiknya Pak, berbuka puasa. Pasti bahagia Pak. Cubalah Pak Ibu. Jadi tak lama puasa Pak, ajak keluarga puasa, anak Pak. Masya Allah Pak, luar biasa. Menjelang berbuka, Allah berikan gembira menjelang berbuka. Aduh yang kedua Pak, farhatun inda liqa'i rabbi, kegembiraan orang yang berpuasa adalah sewaktu mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bayang Pak Ibu, bersobo dengan Allah itu balasan orang yang puasa. Itu Pak yang pertama, puasa. Yang kedua Pak Ibu, Pak, yang amal ibadah pahala nundak babatih adalah akhlak yang baik. Akhlak itu. Coba baca surah Al-Qalam Pak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun.
ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ada Pak. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Muhammad, kamu memiliki pahala yang tidak terbatas. Enggak Pak, enggak babatih doh Pak. Bila tu Pak? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak kamu luar biasa. Kamu ibu tuan. Jadi Pak, akhlak yang luar biasa. Akhlak Pak. Jadi Pak, nilai awak kau Pak, maaf Pak, bukan pada strata Pak. Strata pendidikan, sosial, akhlak itu nomor satu. Akhlak. Maka Pak, janji Allah, wa in, kapan Nabi Allah memuji Nabi kita Pak? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, akhlak kamu sangat baik. Allah memuji akhlak Nabi itu Pak Ibu. Akhlak Pak. Amo contohkan Pak Ibu ya. Siapa lawan barik Nabi Muhammad sewaktu di Mekah Pak Ibu? Abu siapa? Abu siapa Ibu? Abu Lahab. Siapa Pak? Abu Jahal. Kan abu-abu tu Pak. Ini ada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan Pak, masuk Islam yang hujung Pak. Pak Nabi menyapu Pak Abu Jahal Pak. Abu Jahal Pak namanya Pak. Kan namanya Pak Umar bin Hisham. Umar bin Hisham namanya Pak. Nama sabana Pak Umar bin Hisham. Makanya doa Nabi apa? Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu dua orang Umar. Ada Umar bin Khattab, ada Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Alhamdulillah masuk Umar bin Khattab. Bapak Ibu, ba'a Nabi menyapu Abu Jahal. Oh, tak pakai Abu Jahal dah. Abu Jahal dah ada dah Pak. Tapi Bapak Ibu, Nabi menyapu. Ya Abul Hakam. Itu Pak. Ya Abul Hakam, marhaban ya Abul Hakam. Arti itu Pak. Selamat datang Bapak yang bijak dan santun sekali. Coba bayangkan Pak, lawan barik, Bapak menyapunya Pak, luar biasa. Marhaban ya Abul Hakam, selamat datang Bapak yang bijak dan santun sekali. Banyak kan kikuk Abu Jahal tu Pak Ibu. Nabi menyapu rancangan. Akhlak Pak. Akhlak. Jadi Pak, mana luar biasa. Jadi Pak, adik orang tu Pak jahiliyah tu mali bosok. Kano Nabi ku menyapu ko rancangan Pak. Kano sapu Nabi tu Pak di Pak Ailu Muhammad Pak itu Pak Ibu. Pak, akhlak yang luar biasa. Maka Pak satu ketika Pak Abu Dzar Al-Ghifari Pak. Orangnya gagah Pak. Abu Dzar. Nyusak pula Bilal. Ya Ibnu Sauda, wahai anak kalian, wahai rintam. Betul bahasa lorohnya Pak. Apa kata Nabi? Ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Abu Dzar, ternyata dalam dirimu ada sisa-sisa jahiliyah. Langsung Abu serpak nyucium kakinya Bilal. Wahai Bilal, injakkan kepala kamu sebagai tebusan. Kata Bilal, saya sudah maafkan kesalahan kamu. Jadi Pak, akhlak nomor satu. Pak, akhlak nomor satu Pak. Amba bacakan hadis Nabi, baca contoh akhlak yang luar biasa Pak. Akhlak. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Kata Nabi Pak, saya jamin. Oh Pak, kalau Nabi pasti Pak, saya jamin umatku rumahnya di tepi surga. Pasti Pak? Pasti. Siapa Pak? Liman tarakal mira, umatku
umatku yang meninggalkan debat kusir sekalipun dia benar. Ulang Pak. Liman tarakal mira wa in kana sekalipun posisinya benar, kabar debat kusir yo Pak nana mulu. Kata Nabi Pak, saya jamin umatku rumahnya di surga. Kau jawab Pak, jangan kan kalah le. Apa? Hah? Bodoh juga mu nak itu nak cocok. Tak cocok. Ambo tak jangan kalah le. Bodoh saja suri dia bu. Pantang dia bu. Tidak masuk gaji itu. Kak sekalipun benar Bapak, tapi debat kusir ambon ikut. Ikut ambon. Firman Allah Pak, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surah Al-Furqan ayat 60. Salah satu ciri ibadur rahman, hamba Allah yang terpuji itu siapa? Kalau kabar hebat, assalamualaikum, makasih Pak, ampun itu Pak, itu akhlak Pak, akhlak. Yang kedua Pak, wa ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah. Saya jamin umatku rumah di tengah-tengah surga. Tengah surga kok Pak? Siapa? Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Umatku yang meninggalkan berbohong sekalipun itu canda. Kalau kini kok Bapak sedang di mana kok OTW. OTW kok Pak ni balik-balik di rumah juga tu Pak, balik juga tu. Di mana Pak? OTW santai lele. Ini Pak jujur. Sekalipun canda tu Pak tu Pak sekalipun canda ndak namu nyoba dutur Pak sekalipun canda. Apalagi kalau salah. Pak ndak namu badutur. Sama Pak mahasiswa, bahan anda talambe macet Pak. Lutu Pak. Adi mama macetnya acik lu dutu le Pak. Adi sinan Pak. Pak jujur. Dah maaf Pak, ambo talambe tadi Pak kesalahan ambo kok tak kaluk apa jujur. Maka Pak Ibu rahimakumullah jujur. Akhlaknya jujur. Maka kata Nabi, iyyakum was-sidqa fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Jujur kamu kata Nabi, jujur itu menuntun kamu ke surganya Allah. Akhlak, Pak, akhlak. Akhlak. Bapak Ibu, dunia kini apa penyakit orang Bapak Ibu? Akhlak kau yang kurang, Pak. Akhlak kau yang kurang. Maka Pak Allah berikan pahala kepada umatnya, hambanya, orang hambanya yang bagus akhlaknya. Bapak Ibu, kalau ada orang masuk masjid ini Pak, ayah wak nilai Pak, ilmunya, dompetnya atau akhlaknya Pak? Pasti akhlak. Akhlak Pak. Akhlak itu yang luar biasa. Maka kata Nabi, ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah. Siapa umatku yang meninggalkan berbohong sekalipun itu yang ketiga Pak, itu tiga ya Pak. Yang ketiga Pak. Wa ana zaimun bi baitin fi a'dal jannah. Allahu akbar. Saya jamin umatku rumahnya di surga paling tinggi. Amin Bapak Ibu. VIP siapa? Liman hasuna khuluquhu, umatku yang bagus akhlak. Allah akhlak Pak luar biasa itu Pak akhlak. Maka wa innaka la ajran ghairu mamnun, berikan pahala yang tak babatik karena akhlak itu yang rancang. Ibu kan ya napa desa rancang mana akhlak. Mengecek kau nak tak kecekan orang dia. Ya bahkan ya santunnya mengecek kau. Dia anak ambo ku ya wana mengecek kau.
Pak kan akhlak itu kamu kan bicara nah Pak, ngecek pandai. Akhlak Pak, akhlak. Akhlak. Jadi Pak Ibu ada contoh Pak anak Fatimah Pak menyebutkan keluhan ekonominya ke suaminya siapa? Suami Fatimah Pak Ibu? Ali bin Abi. Apa aja ada mengecek Pak? Dah, kau lah susah jadi kena udah tak bitu kecek dah Pak. Bahasa awaknya Pak, udah bang, calik tangan ambo yo. Coba yang Pak orang rumah Pak, calik tangan ambo. Tu Fatimah. Kan agak kasar tangan ambo dari biasa. Iya nak. Batu Fatimah, le bisa Ali udah mencarikan pembantu untuk rumah tangga. Iya santun ya Pak. Kalau rasa tu Pak, nak ni kecil, baru dah mereka dah taluk dah murah gua ha. Lebih sekejap dapat tangan ambo agak kasar dia biasa. Yo ambo sadu Allahnya, ambo yang masak, ambo yang mencuci, ambo yang makan roti. Dia tahu yang kalau apa-apa, orang rumah dah cik tangan ambo dah. Ndak udah cibur cik tangan ambo kasar gua ha. Itu akhlaknya Pak. Itu akhlaknya Pak. Kan luar biasa Pak Tuhan. Kan luar biasa Pak. Kan luar biasa. Kalau kini Pak, malu anak-anak Pak. Timo SK P3K Pak. Tidak syukuran ya Pak. Pengadilan agama ya Pak. Kan sedih Pak. Kan sedih Pak. Kau baca di medsos Pak. Timo SK P3K kamanya Pak. Cari gugat ya Pak, cari ngajukan cari gugat. Kamu tak cocok yang suami yang boleh gede. Itu sedih Pak. Akhlak tu kurang Pak. Akhlak. Jadi Pak akhlak luar. Yang ketiga Pak seketik lepak Pak. Kapan Allah berikan pahala yang tidak berbatas kepada kita? Apabila kita sabar. Ambo tanya Pak Ibu, izin bertanya ke Pak Ibu. Kalau sabar itu identik dalam susah atau tidak susah, Pak? Ibu, sabar Pak, sabar. Susah atau tidak susah kondisinya Pak? Pasti susah. Ternyata tidak itu doh Pak. Sabar yang paling luar biasa tuh Pak. Sabar dalam ketaatan. Itu Pak yang luar biasa. Mulang Pak. Sabar yang paling tinggi itu bila Pak sabar dalam ketaatan itu Pak, bukan sabar dalam kesusahan. Sabar dalam ketaatan. Itu yang luar biasa Pak. Sabar dalam ketaatan. Pak Ibu, kisah Nabi Yusuf. Ya Pak ya? Kan barik ujian apa? Ujian pertama apa? Diasingkan dari keluarga, masuk dalam sumur, kayak Pak, ada Pak Ibu, kemudian masuk dalam penjara, yang kata sampai Pak, ada yang biasa Pak, dibujuk oleh istri raja. Yang paling barik Pak, kan mampak begitu Pak. Yang paling barik Pak bukan sumur, sewaktu dibujuk oleh istri raja. Kecil dia besok, ma'azallah, langsung otomatis, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Sabar dalam ketaatan. Jadi Pak, dia besok kalau ambo sehat, ambo ke masjid. Kalau ambo sehat, bapiti ambo berinfak. Itu kalau tidak sehat, tentu tidak ke masjid Pak Ibu. Ya kan? Kalau tidak bapiti itu tidak dibinfak Pak. Sabar dalam ketaatan. Pertanyaan kapan Allah berikan ganjaran yang luar biasa? Sabar dalam ketaatan. Ganjaran Nabi Yusuf Pak Ibu. Ganjaran Pak. Apa ganjaran Pak? Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri Keuangan negara. Leta bayang Nabi Yusuf menjadi bayang Pak. Maka Pak di sewaktu kita sabar dalam ketaatan Allah berikan ganjaran yang sangat luar biasa. Tuh Pak. Amo mengajak Pak Ibu membaca doa surah Asy-Syu'ara. Surah berapa Ibu? Surah Asy-Syu'ara ayat 83-86. Amo coba Pak. Itu doa Nabi Ibrahim.
Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, jadi berikan kepadaku hukman orang yang bijak. Coba. Dan gabungkan aku dengan orang-orang soleh. Ada yang terakhir Pak. Waja'alli lisana sidqin fil akhir. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan orang setelah aku menyebutkan kebaikan aku. Jadi ganjarannya Pak, di saat kita sabar dan ketaatan Pak, orang menyebut kebaikan-kebaikan kita. Betul nggak Pak? Itu yang luar biasa Pak. Umur awak kabar awak nanya Pak. Betul nggak Pak? Tapi Pak, kebaikan melebihi umur. Kapan Pak? Sewaktu kita taat dalam kebaikan Pak, akan melebihi umur kita. Ambo contohkan ke Pak Bibu. Buya Hamka. Buya Hamka kan Pak? Luar biasa. Ada kesan Buya Hamka Pak. Oh Buya Hamka. Akhlaknya luar, taatnya luar biasa. Maka Pak Bibu, sewaktu kita sabar dalam ketaatan, Allah berikan ganjaran di luar apa yang kita bayangkan. Itu mudah Pak Ibu. Di luar kita bayangkan. Situ yang kisah yang kedua Pak. Tadi kan kisah Nabi Yusuf menjadi raja Pak, menjadi perdana menteri. Tak terbayang nih Nabi Yusuf Pak. Yang kedua, kisah Ummu Salamah. Ummu Salamah Pak. Jadi Ummu Salamah hijrah ke Madinah Pak Ibu. Sampai di Madinah meninggal suaminya Pak. Kecil Ummu Salamah. Tidak ada orang paling elok kecuali Abu Salah. Tidak ada orang serancak. Luar biasa betul Abu Salamah. Suatu ketika Pak Ibu takana di Ummu Salamah doa yang diajar Nabi kalau dapat musibah. Doa Pak. Kalau dapat musibah doa coba innalil lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sama doanya Pak. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala terhadap musibah yang aku terima. Wahluf li khairan minha, ganti yang paling rancak. Terjadi Pak Ibu, Ummu Salamah dipinang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibu rahimahumullah, sabar dalam kita. Terakhir Bapak Ibu, memotivasi kita. Dalam hadis dikatakan, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila hambaku sakit apa? Atau berpergian. Kan kalau awak sakit, awak berpergian, ibadah tidak sempurna. Kau tidak Pak. Tapi yang luar biasa, kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahih. Allah tuliskan pahala kepada kita sebagaimana kita sehat. Contoh Pak, subuh ke masjid. Suatu ketika kita demam Pak, pahalanya sama kita sehat. Jadi Ibu rahimahumullah, yang tiga pokok. Yang pertama, mari kita budayakan puasa. Yang kedua Pak, akhlak kita Pak. Nilai kita Pak bukan pada ilmu, nilai kita bukan pada strata Pak, tapi akhlak yang sangat luar biasa. Yang ketiga Pak, mari kita sabar dalam ketaatan, bukan hanya sabar dalam musibah. Mudah-mudahan Pak Ibu rahimahumullah, semakin hari Pak semakin tuntun kita untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.